Timnas kebanggaan kita semua, dan inilah dia game yang kedua. Sesaat lagi akan kita munculkan. Untuk teman-teman langsung spam di kolom komentar dengan hashtag Indo Pride emas untuk Indonesia, dan juga jangan lupakan we own SEA Games. Tapi ini bisa menjadi ancaman loh. Ini bisa berbahaya untuk Lancelot-nya. Lancelot melawan Chow dan juga Hilda. Hilda di early game-nya kan? bisa langsung pressure. Chow-nya di dalam team fight. Nah itu dia. Ada satu cara sih sebenarnya nih. Ini untuk Lilia ya. Kalau misalkan memang musuh kalian confirm bakal ngerusuh ke buff, itu ngambil aja purple buff dan ditempel sama Lilia. Atau bahkan jangan-jangan ini akan terjadi freeze lane di awal game karena lawannya adalah Moon. Moon yang benar-benar akan sangat mudah sekali untuk dipoking dengan kehadiran dari Lilia. Atau jangan-jangan akan disupport, itu ada 4 hero bahkan yang benar-benar hadir di area jungle. Shorn hadir, tapi sepertinya bukan menjadi sebuah masalah karena R7 juga mencoba untuk mengganggu ke arah depan. Shornnya bakal diberikan efek slow, dan bahkan kali ini Shorn benar-benar tidak bisa dipaksa untuk melakukan invade ke arah jungle-nya. Karena untuk saat ini pun kita akan melihat satu buah retribution yang aman dan juga tidak ada gangguan untuk Albert. Ya, dan Sans pun di arah tengahnya berhasil untuk melakukan clearing yang lebih cepat dibanding sama Moon ya. Pastinya dengan Cecilion melawan Lilia di arah early game-nya yang bakal unggul di dalam clearing. Tapi di atas hampir solo kill Momo. Terpaksa untuk menggunakan flicker di bawah turretnya. Dan ini menjadi momen di mana cewek bisa melakukan freeze di arah atas. Dan ya ini jadi salah satu keunggulan lagi untuk Indonesia, karena rotasi apapun ke arah top lane itu bisa banget untuk dapetin kill karena informasinya pasti sudah diberikan. Tidak ada flicker untuk Beatrix. Oke, tidak ada flicker untuk Beatrix. Apakah akan langsung di engage? Karena untuk saat ini Finn masih baku hantam bersama dengan Shorn. Dan di sisi lain, di ada bagian bottom lane, Formace juga dalam keadaan yang sama-sama tertekan. Tapi perbedaannya untuk Shorn sendiri sepertinya akan dalam ancaman. Albert udah mendapatkan level yang ketiga, hampir mendapatkan level yang keempat. Namun di sisi lain juga ada pergerakan rotasi dari Ciku karena lebih dioptimalkan sebagai tank jungler. Untuk saat ini Formace lumayan berbahaya ya kalau terlalu overdrive. Nih ya, pastinya di sini juga Vin ya udah membuka ruang yang sangat besar untuk Albert, di mana Sans bakal bisa melakukan follow up di arah atas pun. Albert mendapatkan damage bersama dengan CW untuk mendapatkan first blood di menit yang pertama. Sekarang sama ya, deja vu ke dalam game yang pertama. Deja vu di game yang pertama karena balik lagi. Tapi bedanya adalah untuk saat ini sepertinya ya, ganking yang berhasil dilakukan oleh Albert. Itu dia poinnya, karena ada poin assist juga yang diamankan. Tapi di sisi lain Ciku mengamankan retribution, namun ternyata diusir mundur oleh R7. Di sisi lain damage-nya kayaknya masih kurang, dan bahkan dari Albertnya itu sendiri akan di cover dengan cepat. Momo mungkin akan menjadi korban selanjutnya di arah bagian gold lane, dan R7 masih mampu untuk bertahan serta Albert yang mengamankan dari segi purple buff plus 1 turret secara cuma-cuma. Menit 2,5. 1 turret di atas diamanin. Cewek. Kalau dia tuker lagi abis nanti goldnya abis nih, gold dari gerobaknya abis, dia tuker ke bawah dapat gold sheet lagi. Jadi bos garam ini cewek. Jangan lupakan grand final MPL kemarin. Cewek di ban selalu Popol Kupanya. Dan ketika kita tahu mungkin mengingat MPL season ke-8 itu adalah Popol Kupa kemenangan bagi Onyx Esports. If you can beat them, join them. Dan itulah dia Popol Kupa cewek sekarang. Di MPL juga ya, makanya mengoutplay beberapa pemain dari Filipina pada saat itu ya. Dan untuk sekarang bagaimana kehadiran dari Popol Kupa cewek mungkin akan lebih mengerikan. Dengan ini di bawah menit yang kelima, gold shield turret sudah diamankan sedemikian rupa penuhnya. Tapi ada Tyrant Revenge, Iron Rage semuanya all in ke arah seorang Shorn, dan Shorn masih mampu untuk bertahan sepertinya, walaupun hampir 1 tetes darah terakhir didapatkan poin killnya di area jungle. Ya, dan lihat sebenarnya kalau kita lihat dari gold lead-nya ya, Quadri kill 2-0 Indonesia. Udah 1000 yang diamankan oleh Indonesia dan tanpa mendapatkan turtle yang pertama itu. Ya, dan kalau kita lihat rotasinya juga sebenarnya terlihat pasif ya dari Malaysia. Di mana memang sebenarnya Storm ini udah perform banget loh. Dia udah berhasil narik 2 pemain, 3 pemain untuk ngejar dia gitu kan. Tapi sayangnya kayak invade jungle-nya tuh kurang berani dan objektifnya juga kurang. Ya. Oke. Shorn masih mencoba untuk mengganggu di lini depan, tapi sepertinya harus lebih berhati-hati. Di sisi lainnya Ciku mencoba untuk melakukan engage headbutt connect, dan ternyata inilah dia Ciku yang tertangkap dengan heavy slam. Ciku gak bisa kabur kemana-mana, langsung meledak dengan Angry Gloom dan juga Magic Shockwave. Langsung ada Tyrant Revenge, Iron Rage connect coming up, jump in juga dari cewek, menggigit langsung ke arah Moon. 2 member dari Malaysia harus tumbang di tangan timnas kebanggaan Indonesia. Wow, dan dengan itu ini menjadi setup lagi dan lagi untuk Indonesia mengamankan objektif netral secara gratis. Kita lihat aja di sini, di mana Ciku pastinya menggunakan Shield Unity masih bisa menuju ke arah turtle-nya, tapi dia nggak mau risk. Dia balik aja ke dalam jungle dia. Walaupun Albert di sini tadi belum ada retry ya, baru up.
mereka masih tidak mau kontes karena Tapi ini gak ada itunya, gak ada untung pressure. banget gak sih Lim? Nah ini dipaksa lagi ke bawah, gold shieldnya mau dikerok ini sama dia. Oke, menit yang keempat, 10 detik lagi Cukup tentunya. sih, dikit. Mungkin akan cukup sedikit untuk mencicil dari seorang cewek dan mencoba untuk spray down dengan satu nih Beast Passion. Tapi di sisi lain Shorn langsung mengincar ke arah Suns. Sunsnya masih belum mau trigger untuk dari Black Shoes. Flicker ke arah belakang tentunya meng-engage pergerakan dari Malaysia. Di belakang sana ada Formace, The Way of Dragon mungkin akan dikeluarkan tapi enggak. Ternyata Suns? ditahan terlebih dahulu dan Sunsnya nge-buying time sedemikian rupa lamanya. Tapi Vin Moment langsung dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage jump in juga dengan The Way of Dragon. Tapi adalah di R7 datang dengan double stun di depan sana dan serta Vin mencoba untuk memporak-porandakan formasi tapi Albert. kurangnya Albert. damage hadir untuk Albert. Apakah akan ada eksekusi yang manis? Double kill diamankan oleh seorang Shorn. Shornnya tumbang dan di sini Moon dengan sprint pop outnya mencoba untuk mengelak pergerakan dari seorang Albert. Iya, mungkin sedikit terlalu agresif ya dari Indonesia di mana trade-nya tanpa ada damage dealer. Tadi Ya. Popon Kupa masih di arah bawah. Dia pun kena sisi dan ini menjadi peluang untuk Malaysia mendapatkan gold balik. Di sini tadi 2000 gold lead-nya. Sekarang udah balik lagi ke dalam cuma 900 Double doang. kill dari Shorn. Yes, itu tadi kayaknya gak ada mana dari cewek. Kalau nggak salah mananya dia habis dan Ya. Albertnya masih jungle di atas tadi pak. Sementara yang udah ke take down duluan tadi kan Lilia, jadi damage-nya udah benar-benar nggak ada. Jadi agak sedikit memaksa sebetulnya. Walaupun CC yang dimiliki cukup banget. Lebih ke timing berarti ya. Yes. Tapi balik lagi sih target utama dari Albert bukan frontlanernya tapi merupakan backlaner atau lini belakang yang mungkin untuk saat ini Blood of Despair di tangan Momo nih Lim. Oke, Blood of Despair ini menjadi satu item penentu utama ya. Tapi kalau kita lihat dari cewek ini akan bermain ke arah Demon Hunter Sword sepertinya. Ya, attack speed tambahan dan frontlanernya ini akan bocor. Absolutely no mistake, bakal bocor. Apalagi Hilda yang kita tahu kan darahnya banyak. Bisa banget untuk dibocorin. Sementara kalau kita lihat dari Lancelot Albert sudah jadi satu War X. Ini udah menjadi item utama ya. Pembuka juga. Pembuka pastinya untuk mencari penetrasi, cari damage. Dan ya kita bakal lihat nih aksi dari Lancelot Albert dengan sudah ada War X, sudah ada damage, bisa jadi follow up. Let's see fight seperti apa yang bakal muncul. Hunter Strike kah? Malefic Roar kah? Tapi apakah itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab untuk saat ini. Tyrant Rage-nya kayaknya masih ditahan karena Shorn langsung coba untuk dipaksa mundur ke arah belakang. Albert juga dalam ancaman karena ada pergerakan dari Baxia Shield Unity yang diamankan oleh Ciku. Menabrak ke arah depan, Albertnya dalam ancaman, seperempat darah tersisa. Dan bahkan untuk saat ini Baitem Kupa mengincar ke arah belakang. Shorn-nya dalam ancaman juga untuk saat ini masih ada bouncing ball, sprint pop out ke arah belakang dan Tyrant Revenge-nya masih ditahan. Albert. Tapi di sisi lain Albert tertangkap, masih ada pergerakan dari Heavy Slam dan Ciku lebih memiliki pada objektif di arah Turtle. Finn akan menahan dia di depan sana, tapi di sisi lain Momo akan menjadi korban selanjutnya. One last hit dan berhasil mendapatkan killing spree dari seorang R7 yang masih mau lebih. Sepertinya di sisi lain Suns juga mengeluarkan flickernya dan bahkan lihat dari formasinya yang dipaksa untuk mundur. Begitu juga dengan Moon sampai sprint pop outnya di tapi ternyata Finn hampir saja mendapatkan seorang Moon, namun sayangnya seperti ada miskalkulasi di sana. Finn-nya tertangkap dan untuk saat ini masih bisa dikendalikan dengan The Way of Dragon yang menuju kepada arah yang berlawanan, seperti R7 juga yang masih mampu untuk menyelamatkan kawanan dari timnas Indonesia. Satu ditukarkan satu bagi masing-masing dari membernya. Wow, itu team fight-nya kayaknya 1 menit full, 2 menit bahkan di sana, di mana awalnya karena Turtle Albert tertangkap masuk menggunakan Phantom Execution dan Torosnya berhasil mendapatkan Moon di arah tengah. On point banget dari puncture-nya dan ini dia Indonesia, mereka harus chill kembali, balik lagi reset karena kayaknya kebanyakan momentum plays dari tadi. Mereka coba untuk memaksakan team fight yang kurang ada keunggulannya dari setup. Betul. Tapi ingat, ini adalah momen untuk initiator. Yes. Dimana tank moment terkadang bisa menjadi team moment. Ya. Itu yang mungkin dicari oleh teman-teman dari Indonesia karena balik lagi ada R7, ada juga dari Finn yang dimana kedua belah inisiator ini mungkin akan menjadi sebuah kunci juga karena R7 sudah menangkap ke arah Formace yang ternyata tidak memiliki jalan keluar di bagian belakang, tapi di sisi lain di arah bottom lane Shorn bakal terancam dengan slow dari bouncing ball. Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya dipaksakan dan itu dia Baitem Kupa dengan satu gigitan terakhir, tapi Shorn masih mampu mempertahankan nyawanya dengan adanya regen HP di dalam bagian rumput. Oh my god, mari kita lihat nih di dalam item build-nya. Malefic Roar, item kedua yang di-build oleh Lancelot Albert. Penetrasi tinggi. Item defense bakal bisa ke counter. Nah, Shorn ini bener-bener gak lepas dari Albert dari lahir, Pak. Oh, benar. dari lahir. Oh, sprint. Informasi yang cukup menarik. Moon bahkan sudah men-trigger dari satu bad face. Apakah ini akan langsung dikontes untuk Lordnya atau jangan-jangan akan ditunggu juga
Finn Moment yang dari tadi sangat amat on point untuk ke arah putaran race-nya langsung kena execution dan itulah dia eksekusi manis dari timnas Indonesia mendapatkan Cecilion yang dari tadi kita targetkan dan selalu sudah kita praduga akan menjadi sebuah target operasi ditambah dengan di sana Formace mungkin dipaksa untuk mundur. Masih ada Jude Kunedo dan bahkan R7 mengusir mundur dari Cikunya. Zoning out yang luar biasa jauh dan bahkan untuk saat ini Lord akan didapatkan dengan gratis tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, tapi udah ada trading yang di arah bawah di mana Momo berhasil mendapatkan 2 turret. Turret tier 1 dan juga tier 2. Di mana sekarang Indonesia coba untuk memaksakan team fight Formation gak bisa kemana-mana dan lihat bahkan udah ada Weighted Dragon ke arah Albert. Oh no. Dan kelihatannya killnya bakal langsung diamankan oleh Sans. Di mana Albert Ciku mungkin akan mengincar mundur ke arah belakang untuk saat ini karena Albert yang mengincar Cikunya. Dan itu adalah satu tetes darah terakhir yang lumayan mematikan. Karena Albert dia punya War X artinya makin lama team fight makin kuat untuk Albertnya sendiri. Iya, dari sini juga. Oh, oke. Sansnya terpaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya. Mungkin agak terlalu overcommit. Cooldown juga? Cooldown juga. Balik Lebih lagi di sini. Di mana Lordnya udah spawn tapi 2 turret yang di-trade. Yes, dan ya sebelumnya kita bakal lihat itemnya terlebih dahulu mungkin ya, di mana ada Wind of Nether yang diamankan oleh Momo nih. Tadi ya kalau misalkan kita melihat dari tradingan ya 2 turret karena itu memang itu salah satu yang bisa dilakukan sih. Kalau dia nyusul pun gak sempat tadi Momo. Posisi dia udah gak enak banget, informasi udah dapat. Udah di zoning juga bagian depannya tadi sama teman-teman dari Indonesia. Oke. Dan ya udah lepas Sans saja. tertinggal langsung ada Heavy Slam ke arah belakang. Mungkin Shorn yang akan tertangkap tapi ternyata masih bisa lari mundur ke arah belakang. Lihat cewek yang benar-benar melakukan invade ke arah jungle. Memastikan bahwa semua source farming ini didapatkan hanya untuk Indonesia. Ditambah dengan turret yang benar-benar didorong dari tadi. Dan Formace yang mungkin agak sedikit sulit untuk mendapatkan targetnya. Shorn mungkin akan mengincar ke depan. Tapi kali ini ada item Kupa dan bahkan ada headbutt juga connect. Shorn tertangkap. Bahkan di arah belakangnya. Lihat dari satu pergerakan dari Revenge yang menghentikan pergerakan dari Formace. Formace yang terjebak di ruang nostalgia. Dan Ciku tertangkap. R7 lagi dan lagi membuat play yang luar biasa dan masih survive dengan headbutt keluar dari area tembok. Itulah dia 3 member dari Malaysia yang dimakan begitu saja tanpa adanya pertukaran. Indonesia benar-benar masih standby 5 membernya. 3-0 di dalam pertempuran di sana, di mana sekarang Indonesia akan coba untuk masuk ke dalam base-nya. Sans masuk dan lihat damage yang dilakukan. Moon pun harus ditumbangkan dan Indonesia mendapatkan pertukaran 4-0 ditambah lagi tier 2 turret yang di tengah. Wow, ini adalah sebuah fight yang sensasional ditunjukkan oleh Indonesia dan bahkan lihat bagaimana Albert mengkiting tarik balik coba untuk mengeluarkan member Malaysia dari tempat amannya. Dan untuk saat ini dengan gold leading yang udah lebih pasti 5.000 gold leading mungkin tidak terlalu jauh, tapi itemnya bahkan bisa kita lihat dari individualnya. Cewek jauh banget di sini. Endless battle untuk Albert ya, untuk bocorin bagian frontline-nya lebih oke lagi. Bahkan anti-Kuiras 2 anti-Kuiras ya, kayak Chow punya, dari Hilda punya nggak cukup buat nahan damage-nya Albert. Udah ada Malefic. Betul sekali, Malefic Roar ini yang menjadi item kuncinya sih. Penetrasi cukup dan ya, seperti tadi gue notice juga kayak Baxia ini adalah hero early sampai mid dan dia harus berani banget invasi jungle dan segala macam, ditambah dia punya Hilda. Tapi kurangnya invasi awal membuat ya akhirnya game bisa ke counter balik sama Indonesia. Dan Lord terbuka Formace. Apakah akan memaksakan kehendaknya untuk saat ini melakukan satu Way of Dragon secara paksa. Tapi targetnya siapa pertanyaannya? Apakah Karasans yang punya Black Shoes atau jangan-jangan main front to back? Bisa jadi sebetulnya. Masalahnya Finn udah punya Immortal. Wait. Tapi Moon akan langsung di-engage begitu aja. Albert juga lebih memilih untuk mundur ketika puncture-nya tidak connect sama sekali. Tapi Formace out of nowhere sudah mengamankan posisi yang lumayan tertutup di sana. Tapi ternyata ada satu Kupa surprise dan tertangkap dengan trap-nya. Formace dalam ancaman bakal dikejar mungkin dari 4 member yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan kali ini Formace akan tertangkap. Langsung ada Tonros juga dan bahkan The Way of Dragon-nya tidak ada impact sama sekali karena cewek. Tidak bisa di-up damage. R7 menangkap ke depan. Dan ternyata mendapatkan seorang Momo. Momo tertangkap dan terjebak di sana. Flickernya masih ready tapi ternyata Ciku sudah langsung menjemput temannya. Dan di sisi lain Indonesia mencoba untuk melakukan fight. Lihat Shorn-nya mencoba untuk memporak-porandakan formasi. Tapi Finn Moment lagi mendapatkan satu Tyrant Revenge tapi memaksa untuk mundur ke arah belakang. Flicker pun masih ready dan tidak ada korban jiwa dari timnas Indonesia. 1-0 pertukarannya untuk Indonesia. Masih memiliki keunggulan dari segi kill. Tapi ingat, lihat HP bar-nya. Indonesia terpaksa untuk membalikan 3 membernya. Meanwhile, kalau dari Malaysia, mereka masih bisa sustain dengan item-item mereka, Momo dan juga Moon. Mereka bisa lifesteal, mereka bisa spell tap balik. Ini benar-benar buying time yang berhasil untungnya ya. Tadi trigger dari flickernya udah didapatkan.
Berarti untuk 2 menit ke depan informasi akan diberikan Momo tanpa ada flicker. Ya, dan ini bisa banget untuk di pick off langsung, apalagi jangan lupakan R7 nih ya. Kali ini dia pakai Akai dan tiba-tiba bisa ada di belakang loh dia. Tiba-tiba udah muter ke Momo aja gitu kan. Sebenarnya tadi ya agak memaksa sebetulnya dari Formis ya. Dia pengen banget dapetin momen untuk ke arah antara cewek atau Albert mungkin tadi, karena memang ada 2 di situ. Tapi sayangnya dia lupa damage yang diberikan dari teman-teman Indonesia juga itu udah cukup banget untuk dapetin kill ke arah dia. Dan akhirnya ya, walaupun kan ada 2 F-Dragon ke arah yang salah tadi dan berhasil di take down tanpa adanya follow up gitu kan. Oke, Lord yang mulai dibuka oleh teman-teman dari Timnas Indonesia kali ini. Apakah langsung di all in atau jangan-jangan ada gerakan tambahan dari Ciku yang tertangkap di depan sana, mungkin harus disengage terlebih dahulu. R7 terkena damage yang lumayan banyak untuk saat ini. Sans di arah belakang mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Timnas Malaysia dan bahkan mendapatkan Momo yang tidak punya flicker untuk saat ini dengan Angry Gloom yang begitu mematikan. Ada Formis juga yang mungkin akan dipaksa untuk mundur, dan di sisi lain Moonnya juga ditumbangkan oleh Sans dan Sans yang dari tadi dia berjalan bermain sendirian. Layaknya ini semua di Land of Dawn adalah taman bermainnya. Dilihat juga dari sisi lain, Lordnya diamankan tanpa adanya kontes. Dan inilah dia, Free Lord untuk Timnas Indonesia. Sans. Oh my god, ini orang bener-bener loh. Dia ngeflank melawan 3 orang. Dia bisa langsung menghancurkan formasinya dan sekaligus membuat celah buat Indonesia mendapatkan Lordnya secara gratis. Mereka setupnya ini, Be. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan minion wave, mereka gunakan teamfight mereka. Glowing One, Blin. Pemilihan itemnya bagus banget loh. Dia bermain dengan Glowing One. Dia tahu musuhnya ini cukup tanky. Darah tambahan juga pastinya buat Lilianya. Dan kalau dari fight yang tadi, mungkin yang pengen gue notice itu ada Black Shoes-nya yang timingnya pas banget. Yes, itu setuju. Nahan Black Shoes-nya tuh kayak berani Ditahan banget loh, banget kayak berani banget. Kayak satu miss itu Kayak dia bisa nahan tumbang cemburu loh. dia. Nah itu dia, nahan sakit hati juga bisa. Oke. Kalau begitu kita akan melihat juga di bagian top lane Lordnya akan berlenggang leha, ditahan terlebih dahulu oleh Ciku. Tapi Ciku dalam ancaman karena ada Sans juga di depan sana. Lihat dari Angry Gloom-nya, ledakannya, letupannya akan sangat memedihkan dari tubuh sosok Baxia. Untuk saat ini harus dipaksa untuk mundur. Black Shoes lagi digunakan. Dia punya purple buff, otomatis cooldown reduction-nya lebih siap lagi. Dan Formace mencoba untuk mendapatkan sesuatu di sana dengan flickernya, mungkin akan mendapatkan ke arah Sans. Tapi belum ada korban jiwa. Dan Shorn yang dalam ancaman seperti ini, dia tahu di mana Finn akan melakukan setup. Iya. Tapi Storm ini stabil banget nih. Dari tadi dipakai Hilda ini stabil banget ya. Dia dapat di apa ya? Di tempat yang enak banget gitu. Kita akan kembali lagi dengan fight di menit yang ke-17. Yes, dengan perbedaan 10.000 bahkan gold yang diungguli oleh teman-teman kita yang berjuang di sana. Dan kalau kita lihat dari map control ini juga, ini udah dikuasain. Mid lane belum jebol. Sedangkan kita lihat dari top sama bottom lane-nya, ini udah nggak ada best turret dari teman-teman Malaysia nih. Ini enak banget untuk bermain split push, untuk mainin macro play-nya. Jadi ketika ada objektif yang mau diambil, dia bisa banget untuk panjangin lane-nya dulu. Itu pressure juga sebenarnya untuk lawannya. Ya, pastinya juga kita bisa sedikit bilang itu Sans menggunakan mid laner, tapi instingnya masih insting core. Ya, masih insting jungle dia. Itulah ketika mungkin dia menggunakan hero yang lebih nyaman Ya. ketimbang Veil juga, dan bahkan dia mainin momentumnya Formace dalam ancaman. Untungnya tidak langsung digunakan untuk heavy slam. Oke, dan sementara purple buff-nya sih udah pasti di secure. Dan ya, ini semakin sulit lagi untuk keluar dari area base-nya untuk teman-teman dari Malaysia. Dan sementara kalau kita Informasi kelihatan sih kelihatan, tapi apakah bakal langsung di engage? Kayaknya enggak. kayak keras sih. Bukan target yang optimal juga, bukan target yang bisa langsung di instan, apalagi dengan immortal di dalam tubuh dari Ciku. 16 detik lagi di sini untuk Lord yang evolved kali ini di menit yang ke-18. Mereka bisa langsung one straight push. Dengan ini mereka udah melakukan wave manipulation, micromanagement di arah atasnya, di mana udah melakukan slow push. Dan juga di arah tengah Ciku terpaksa untuk mundur. Masih memiliki shield unity-nya untuk kabur dari Baitem Kupa yang masih belum digunakan ultimate-nya ya. Tapi R7 sekarang tertangkap di dalam situasi yang sangat buruk. Masih bisa kabur. Engage-nya dari Finn. Berhasil mendapat Tidal's Revenge dan juga Rage. Wave the Dragon digunakan secara defensif dan Sans pun berhasil untuk melakukan bait terhadap Nibiru's Passion. R7 loncat ke depan menggunakan Hurricane's Dance-nya, di mana Formace maju ke depan menggunakan Jikundo. Udah ada engage lagi di mana Sansnya yang selalu bisa free hitting berhasil untuk memukul mundur. Meanwhile, Dan Lordnya ini bebas banget bersama dengan Albert, sang jungler pemegang Retribution. Dengan bebasnya kali ini tanpa adanya kontes akan mendapatkan satu Lord dengan gratis. Yes. Dan, Evolve Lord. waduh, ini berat banget sih sepertinya ya. Oh, bahkan ada Kam Kupa, Formace dalam ancaman bakal dikejar, kayaknya enggak untuk saat ini. Bahkan Black Shoes defensif dari sosok Sans.
ini kalau kita lihat dari permainannya lagi-lagi loh. Ketika mereka nggak bisa mendapatkan free lordnya dari wave manipulation doang, mereka langsung masukin unsur teamfight, unsur pick off, unsur disengage dari R7, Suns, bahkan Vin ini yang menggunakan Thunder's Revenge dan Rage bukan cuma untuk setup fight, tapi untuk mendorong mereka. Iya. Bikin mereka ya terintimidasi. Dan ingat ini adalah Evolve Lord. Jadi Suns akan lebih diuntungkan juga dengan Glowing One yang dia miliki. Akan ada petir-petir yang nanti akan mengganggu di arah depan. Tapi Shorn tidak mau terlalu overcommit. Akan ada satu Vin dengan Tyrant Revenge. Namun sayang digagalkan dengan The Way of Dragon. Tapi Formes juga mendapatkan hal yang sama. Ganjarin yang setimpal. Bahkan ada satu pergerakan Immortal yang pecah di depan sana. Formes down. Godlike diamankan. Ciku mencoba untuk membersihkan wave minion di bagian top lane. Tapi kayaknya bakal terjebak di ruang nostalgia. Ciku sendirian, gak bakal ada teman-temannya yang mencoba untuk mengcover, dan inilah dia Ciku yang tertangkap dan bahkan tidak bisa pulang ke arah base-nya. Dua sudah hilang, base-nya terbuka, dan inilah dia Indonesia di depan hadapan base dari Malaysia, langsung menuju kepada base-nya dan langsung menuju kepada base-nya dari Baitam Kupa, ditambah dengan Albert juga yang mengamankan ke arah base. 2-0 emas untuk Indonesia, final di depan mata Indonesia! Indonesia.